Kita mulai dengan praktikum karbohidrat. Sebelum melaksanakan praktikum, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan pada saat praktikum nanti. Jadi di dalam praktikum karbohidrat ini kita melakukan dua uji pada prinsipnya, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif dan uji kuantitatif. Nah, untuk uji kualitatif, apa saja yang akan dikerjakan untuk melakukan uji kualitatif terhadap karbohidrat ini? Yang pertama adalah uji molis. Nah, uji molis ini untuk menentukan apakah di dalam karbohidrat itu, di dalam suatu sampel atau di dalam suatu bahan terdapat karbohidrat atau tidak. Maka kalau nanti di dalam uji molis itu positif, berarti mengandung karbohidrat. Tapi bila mana negatif, berarti bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Nah, uji molis ini adalah uji umum fungsinya, uji umum terhadap karbohidrat. Ya, jadi uji umum terhadap karbohidrat. Di prosedur yang telah Ibu siapkan, yang telah Ibu bagikan kepada kalian, itu di sana sudah ada bagaimana kalau uji molis itu positif dan bagaimana uji molis itu negatif. Sudah ada. Maka bila mana suatu bahan dilakukan uji molis ternyata menunjukkan positif, maka bahan tersebut sekali lagi mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya apa jenis karbohidratnya? Dilanjutkan dengan uji kualitatif berikutnya, yaitu uji iod. Nah, uji iod ini tujuannya adalah untuk mengetahui, tadi sudah positif, uji molis sudah positif, maka dilanjutkan dengan uji iod. Nah, uji iod ini untuk apakah karbohidratnya itu jenis amilo atau bukan. Jadi di sini uji untuk amilo. Nah, itu uji iod. Maka bila mana nanti sampel yang tadi kita uji dengan uji iod, di dalam prosedur sudah Ibu siapkan di sana, sudah kalian bisa baca bagaimana cara ujinya, dan bila mana dia menunjukkan warna biru, maka dia adalah amilo. Ya, dilanjutkan lagi, ternyata misalnya bukan. Maka apakah karbohidrat itu jenis yang lain? Misalnya kita lanjutkan dengan uji yang ketiga, yaitu uji Benedict. Nah, uji Benedict ini adalah untuk mengetahui apakah suatu jenis karbohidrat itu termasuk dalam gula reduksi atau bukan. Nanti kalau di prosedur itu diikuti terus, di situ ada bagaimana tandanya positif dan bagaimana tandanya negatif. Itu sudah ada di dalam penuntun. Nah, sekarang uji Benedict apabila dia positif berarti menunjukkan bahwa karbohidrat itu termasuk dalam gula reduksi. Ini untuk uji apakah suatu gula karbohidrat itu termasuk gula reduksi atau bukan.
Nah, kemudian yang keempat, kita melakukan uji yang lain, apakah jenis gula itu adalah karbohidrat aldosa ataukah ketosa. Nah, ini akan dijawab dengan uji Seliwanov. Jadi uji Seliwanov ini fungsinya adalah untuk menentukan apakah gula itu termasuk dalam gula aldosa, yaitu mempunyai gugus fungsi aldehid, ataukah ketosa, gugus keton, ya, gula dengan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Dilakukan dengan uji Seliwanov. Apabila uji Seliwanov itu positif, maka berarti gula tersebut adalah gula ketosa. Artinya gula yang kita bahan yang mengandung gula itu adalah termasuk dalam gula yang mengandung gugus keton atau polihidroksiketon. Kemudian uji yang berikutnya yaitu uji Mollis, Young, Benedict, Seliwanov, dan yang kelima adalah uji Barfoot. Uji Barfoot. Nah, uji Barfoot ini bertujuan untuk membedakan apakah dalam bahan tersebut atau karbohidrat tersebut termasuk mono ataukah disakarida. Mono ataukah disakarida. Jadi misalnya nanti di dalam uji Barfoot itu, ini ada E-nya itu Barfoot. Nah, uji Barfoot mono ataukah disakarida itu gunanya untuk melakukan uji Barfoot, ya. Jadi nanti prinsipnya apabila karbohidrat itu positif uji Barfoot, apabila positif maka berarti dia monosakarida. Positif di uji Barfoot berarti monosakarida. Tetapi dengan uji Barfoot ternyata tidak menunjukkan perubahan apapun, maka nanti pemanasan akan dilanjutkan. Nah, pemanasan dilanjutkan, harapannya di sakarida tersebut akan terpecah akibat panas. Nah, sehingga nanti setelah dilanjutkan pemanasannya dan didinginkan, uji Barfoot positif, maka berarti karbohidrat itu sebenarnya adalah disakarida. Jadi inilah sebenarnya ini mengalami yang disebut dengan false. Jadi false, warna yang false ini ya. Jadi ada perubahan yang ya bisa dikatakan salah, tetapi dia negatifnya itu karena apa? Nah, maka kita panaskan lagi, harapannya nanti setelah dipanaskan ternyata positif, maka berarti dia disakarida. Nah, itu uji kualitatif untuk karbohidrat. Sedangkan yang B adalah uji kuantitatif. Banyak sekali ujinya untuk kuantitatif ini, tetapi pada praktikum ini kita akan melakukan dengan metode Nelson-Somogyi. Jadi di sini nanti karbohidrat yang paling penting untuk uji kuantitatif ini adalah harus ada larutan standar. Adapun larutan standar yang kita gunakan adalah larutan monosakarida. Jadi nanti prinsipnya kita menggunakan larutan standar. Anda bisa perhatikan itu di dalam penuntun itu sudah ada bagaimana kita membuat tabel itu. Jadi tabel 1 tabung 1
itu adalah tabung belangko. Isinya hanyalah Aquades, ya. Kemudian tabung 2 sampai dengan tabung 7, tabung 6 ya, sampai dengan tabung 6. Jadi tabung 2 sampai dengan tabung 6 itu adalah deret larutan standar. Sedangkan tabung 7 sampai tabung 9 itu adalah tabung sampel. Ya. Total larutan di sana yang tersedia semuanya 1 mili. Jadi nanti 1 mili larutan karbohidrat, ya, 1 mili larutan karbohidrat. Kemudian kita tambahkan dengan 1 mililiter larutan Nelson Somogy, ya, ditambahkan dengan larutan semuanya, ditambahkan dengan larutan Nelson Somogy. Kemudian dipanaskan. Jadi ini dipanaskan terlebih dahulu, dipanaskan selama 20 menit. Panaskan 20 menit. Setelah itu didinginkan, barulah kemudian ditambahkan 1 ml arsenomolibdat. Arsenomolibdat. Nah, kemudian setelah itu barulah ditambahkan 7 ml Aquades, ya, ditambah 7 ml Aquades. Artinya volume akhir dari semua larutan baik dari belangko, sampel maupun standar maupun sampel itu volumenya 10 ml. Nah, setelah demikian jadi larutan 10 ml, barulah kemudian diukur menggunakan spektrofotometer pada lambda atau panjang gelombang 540 nanometer. Jadi diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, itulah nanti dari sini barulah kita melakukan perhitungan dengan kita memplotting. Jadi memplotting nanti larutan standar kita plotting, kemudian nanti akan didapatkan kurva standar berupa kurva linier. Barulah kemudian sampel itu diplotting ke dalam kurva standar, maka kita akan mendapatkan berapakah kadar karbohidrat dalam sampel tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan Ibu sebelum kita memulai praktikum. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Prosedur uji molis. Langkah pertama, masukkan 1,5 mili sampel karbohidrat ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan reagen molis sebanyak 3 tetes. Kemudian kocok tabung reaksi.
Langkah terakhir, tambahkan 1 mili H2SO4 pekat ke dalam tabung reaksi melalui dinding-dinding tabung reaksi. Untuk sampel karbohidrat glukosa yang ditandai dengan terbentuknya cincin ungu setelah penambahan asam sulfat pekat. Langkah-langkah yang sama dilakukan untuk sampel karbohidrat yang lain. Apabila menunjukkan hasil yang sama terbentuknya cincin berwarna ungu, maka sampel tersebut positif adalah hasil uji molis untuk semua sampel karbohidrat. Glukosa, laktosa, sukrosa, maltosa, dan pati. Berikut adalah hasil uji molis untuk sampel anon. Anon 1 menunjukkan adanya cincin berwarna ungu, anon 2 tidak menunjukkan adanya cincin berwarna ungu, dan anon 3 menunjukkan adanya cincin berwarna ungu. Berikut adalah petunjuk praktikum uji iodin. Bahan-bahan yang digunakan meliputi sampel karbohidrat yang sudah disebutkan dalam modul biokimia dan reagen iodin. Alat-alat yang dibutuhkan adalah plat tetes yang sudah dilabeli, kemudian pipet tetes. Prosedur yang digunakan yang pertama adalah masukkan sampel glukosa sebanyak 3 tetes ke dalam plat tetes. Kemudian tambahkan reagen iodin sebanyak 2 tetes pada sampel karbohidrat glukosa. Amati perubahan yang terjadi, kemudian lakukan hal yang sama untuk sampel karbohidrat yang lain. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil untuk sampel karbohidrat glukosa, laktosa, fruktosa, sukrosa, dan maltosa mengalami perubahan warna menjadi kuning. Sedangkan untuk sampel karbohidrat pati berubah warna menjadi biru tua, dan untuk sampel gelatin berubah warna menjadi merah kecoklatan. Warna kuning yang ditimbulkan merupakan warna reagen iodin. Berikut adalah hasil uji iodin untuk sampel anon. Anon 1 menunjukkan warna kuning kecoklatan, anon 2 menunjukkan warna kuning, dan anon 3 menunjukkan warna kuning pudar. Karbohidrat yang digunakan ada glukosa, laktosa, pati, gelatin, sukrosa, fruktosa, maltosa, anon 1, anon 2, dan anon 3. Masing-masing larutan karbohidrat dimasukkan sebanyak 1,5 ml ke dalam tabung reaksi. Untuk selanjutnya, diisikan 2 ml reagen Benedict ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan karbohidrat.
prosedur yang sama juga dilakukan untuk masing-masing larutan karbohidrat. Merupakan hasil dari penambahan larutan benedik kepada masing-masing larutan karbohidrat dan larutan uji. Untuk selanjutnya adalah pemanasan masing-masing larutan karbohidrat dan larutan uji pada air yang mendidih selama 10 menit. Pemanasan uji benedik selama 10 menit. Dapat dilihat ada warna yang berubah menjadi oranye, tetap seperti semula yaitu biru, dan menjadi Berikut merupakan hasil akhir dari uji benedik. Untuk glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa menghasilkan endapan berwarna oranye. Untuk pati dan sukrosa tidak berubah warna atau tetap biru. Untuk larutan uji 1 menghasilkan warna merah bata, larutan uji 2 tetap berwarna biru, dan larutan uji 3 berwarna oranye. Karbohidrat selanjutnya adalah uji Barfoot. Uji Barfoot dilakukan untuk mengetahui bahwa larutan karbohidrat berupa monosakarida ataukah disakarida. Berikut hasil larutan karbohidrat yang telah ditambahkan reagen Barfoot sebanyak 1 mili. Untuk prosedur selanjutnya adalah memanaskan tabung reaksi pada water bath mendidih selama 3 menit. Proses pemanasan yang dilakukan pada larutan karbohidrat setelah ditambahkan reagen Barfoot selama 3 menit. Baik, ini adalah hasil dari uji Barfoot di pemanasan selama 3 menit. Kita dapat melihat bahwa hasil dari sampel terdapat 2 sampel yang mengalami perubahan warna, yaitu glukosa dan fruktosa. Terdapat perubahan warna dari biru menjadi merah bata. Kita lakukan kembali pemanasan selama 15 menit. Hasil dari pemanasan untuk yang kedua kalinya, yaitu selama 15 menit, ternyata untuk sampel yang tidak berubah warna di awal tadi, setelah dipanaskan selama 15 menit ada sampel yang berubah warna, yaitu pada maltosa terjadi perubahan warna merah, endapan merah di bawah. Sedangkan untuk sampel lain seperti laktosa, sukrosa, dan amilum itu tidak terjadi perubahan warna. Untuk hasil uji Barfoot pada sampel karbohidrat dari kiri ke kanan, di sini ada glukosa terjadi perubahan warna, pada fruktosa terjadi perubahan warna, pada maltosa terjadi perubahan warna, dan pada sukrosa, laktosa, dan pati tidak terjadi perubahan warna. Baik, selanjutnya untuk uji Barfoot kita lakukan untuk larutan unknown, yaitu di mana ada 3, kita sebut U1, U2, dan U3. Untuk prosedurnya sama seperti yang di awal tadi, jadi kita lakukan pemanasan selama 3 menit. Untuk larutan ini U3, yang ini U1, dan yang terakhir U2. Kita tunggu kita melakukan pemanasan selama 3 menit. Kita dinginkan dulu untuk ketiga sampel unknown kita. Setelah kita dinginkan, terdapat perubahan warna pada sampel unknown nomor 1, U1. Warnanya seperti yang bisa kalian lihat, ini warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan kembali selama 15 menit untuk sampel U2 dan U3. Dua sampel U2 dan U3 kita dinginkan terlebih dahulu.
bisa kita amati untuk sampel U3 terjadi perubahan warna, yaitu hijau dengan endapan merah. Sedangkan untuk U2 masih belum terjadi perubahan warna. Pada hasil uji barcode untuk sampel unknown, dari kiri ke kanan ada U1 terjadi perubahan warna hijau, sedangkan pada U2 tidak terjadi perubahan warna, dan pada U3 terjadi perubahan warna hijau dan sedikit kemerahan. Golongan ketosa menggunakan uji Seliwanov. Dalam uji kali ini menggunakan sampel yang sama seperti pada percobaan sebelumnya. Sebanyak 1,5 ml larutan karbohidrat yang tersebut kemudian ditambahkan dengan 2 ml reagen Seliwanov. Nah, dalam percobaan ini perlu diketahui bahwa reagen Seliwanov sendiri itu tidak berwarna seperti pada video berikut. Selanjutnya campuran kemudian dipanaskan dalam water bath yang mendidih selama 1-5 menit. Perlakuan sebelumnya juga sama dilakukan terhadap sampel unknown berikut ini, yaitu sampel unknown 1, sampel unknown 2, dan sampel unknown 3. Berikut adalah pemanasan dari sampel-sampel yang disebutkan sebelumnya. Di sini pemanasan dilakukan selama 1-5 menit. Berikut adalah sampel-sampel yang sudah mengalami pemanasan selama 5 menit. Dalam uji Seliwanov ini terdapat beberapa perubahan terhadap beberapa sampel. Nah, di sini yang menghasilkan warna merah berarti mengalami positif terhadap uji Seliwanov. Sampel tersebut ialah fruktosa, sukrosa, dan sampel unknown 3. Unknown 1 sampel dari awal sudah berwarna kecoklatan seperti itu. Sedangkan pada unknown 2 tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan pada unknown 3 terjadi perubahan warna dari putih keruh menjadi kecoklatan atau merah kecoklatan seperti pada video. Percobaan analisis kuantitatif karbohidrat yaitu analisa Nelson-Somogyi. Prosedur kerja yang dilakukan, yang pertama pembuatan kurva standar glukosa, selanjutnya analisis kuantitatif metode Nelson-Somogyi, dan analisis kuantitatif kadar glukosa dalam sampel unknown 1 dan unknown 2. Ini adalah belangko yang berisi 1 ml Aquades. Ini adalah larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda sesuai pada tabel dalam modul. Ini adalah larutan sampel unknown 1 dan larutan sampel unknown 3 dengan konsentrasi sesuai pada modul. Semua larutan ditambahkan masing-masing 1 ml reagen Nelson-Somogyi ke dalam tabung reaksi. Semua tabung reaksi dimasukkan ke dalam penanas selama 20 menit. Dibiarkan dalam air mendidih selama 20 menit. Panaskan selama 20 menit, tabung reaksi dikeluarkan dari dalam penanas dan dibiarkan mendingin. Selanjutnya, tiap larutan ditambahkan dengan 1 ml larutan arsenomolibdat,
larutan standar dan larutan sampel yang telah ditambah arsenomolibdat selanjutnya dikocok selama 5 menit. Selanjutnya ditambahkan 7 ml air pada masing-masing tabung. Dan dilakukan pengocokan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 540 nanometer dan diawali pengukuran larutan standar untuk pembuatan kurva standar. Larutan blanko diletakkan pada bagian paling depan, sedangkan larutan sampel diletakkan pada bagian belakangnya. Hasil absorbansi yang diperoleh pada pengukuran spektrofotometri yaitu 0,184. Tabung 1 adalah larutan blanko, tabung 2 hingga tabung 6 adalah larutan standar dengan variasi konsentrasi, di mana tabung 2 hingga tabung 6 menunjukkan semakin pekat warnanya. Hal ini dikarenakan konsentrasi yang semakin meningkat.